Korban meninggal dunia dalam peristiwa gempa Turki Suriah diprediksi tembus hingga 50.000 korban jiwa. Hal tersebut diutarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akibat dampak gempa bermagnitudo 7,8 yang terjadi di Turki dan Suriah. Seperti diketahui, hingga kini korban tewas akibat gempa Turki Suriah mencapai 28.000 korban jiwa. Korban tewas dalam peristiwa gempa Turki Suriah diprediksi tembus hingga 50.000 korban jiwa. Di tengah kekacauan di Suriah akibat perang berkepanjangan, serta Turki yang beberapa waktu lalu diguncang bom bunuh diri, kini bencana kemanusiaan kembali menimpa kedua negara ini. Sesungguhnya dunia berduka dengan peristiwa gempa bumi yang menimpa kedua negara ini. Ekspresi kedukaan ini tidak saja dalam bentuk verbal, tetapi juga dalam bentuk pengiriman bantuan kemanusiaan dan tim evakuasi dari sejumlah negara. Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas kemanusiaan masih terus disuarakan dan terjaga dengan baik di jagat ini. Lebih dari itu, solidaritas kemanusiaan ini menunjukkan sebuah ekspresi persaudaraan kemanusiaan, ukhuwah basyariah, yang memang akhir-akhir ini ramai disuarakan. Nahdlatul Ulama sejak lama mengenalkan sebuah trilogi persaudaraan, yakni persaudaraan seiman ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sebangsa ukhuwah wataniyah, dan persaudaraan kemanusiaan ukhuwah basyariah insaniyah. Istilah persaudaraan kemanusiaan ini belakangan dipertegas oleh Grand Sheikh Al-Azhar, Syekh Ahmad Tayyib dan Paus Fransiskus dalam bentuk penandatanganan dokumen persaudaraan manusia, Human Fraternity, pada tanggal 4 Februari tahun 2019 di Abu Dhabi. Dokumen tersebut merupakan perjanjian bersama untuk mewujudkan perdamaian dunia dan hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan yang ada. Menurut El-Tayyib, dokumen ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat dunia khususnya yang berada di wilayah barat maupun timur untuk hidup harmonis. Solidaritas dan empati manusia terkait dengan sesamanya. Pada tanggal 4 Februari tahun 2019 di Abu Dhabi, Paus Fransiskus bersama Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmed El-Tayyib telah menandatangani The Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together. Dokumen Abu Dhabi ini menjadi peta jalan yang sungguh berharga untuk membangun perdamaian dan menciptakan hidup harmonis di antara umat beragama, dan berisi beberapa pedoman yang harus disebarluaskan ke seluruh dunia. Salah satu poin penting dalam dokumen itu menyatakan, dalam nama Tuhan, yang telah menciptakan seluruh manusia yang setara dalam hak, kewajiban, dan martabat, dan yang telah dipanggil untuk hidup bersama sebagai saudara dan saudari, untuk memenuhi bumi dan untuk mengenali nilai-nilai kebaikan, cinta, dan kedamaian. Dokumen ini menjadi sangat relevan untuk diungkit kembali di tengah berbagai petaka dan bencana yang melanda dunia. Bencana alam yang terjadi di Turki dan Suriah mengungkapkan kembali kesadaran kita sebagai sesama manusia untuk mengembangkan solidaritas yang dilandasi oleh nilai-nilai kebaikan, cinta dan kedamaian. Melalui peristiwa di kedua negara ini, menyadarkan kita bahwa keberadaan kita di jagat ini sejatinya saling terkait satu sama lain. Kita tidak dapat mengisolasi diri atau mengeksklusi diri dan abai terhadap peristiwa-peristiwa dunia. Ada banyak peristiwa dunia yang membutuhkan lebih dari sekadar keprihatinan, tetapi lebih jauh, uluran tangan, yang terlibat di dalam membantu korban setiap bencana alam. Kesadaran ini penting untuk menumbuhkan semangat empati, merasa memikul beban dan derita yang sama. Dalam kondisi yang menimpa Turki dan Suriah saat ini, perlu kiranya kita mengambil bagian dalam empati dunia terhadap korban bencana alam. Perihal ini, Nabi Muhammad SAW menegaskan, perumpamaan orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya juga akan merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Hari, Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan utang, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menolong saudaranya,
maka Allah akan menolongnya sebagaimana Ia menolong saudaranya, hari Muslim. Empati dan solidaritas yang terlihat sekarang ini melintasi batas-batas dunia, agama dan ras. Kepedulian global yang ditunjukkan saat ini memperlihatkan kepada kita, sekali lagi, bahwa manusia semakin menyadari mereka terhubung satu sama lain. Menyadari bahwa seseorang tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Karena itu, ungkapan Gus Dur beberapa waktu lalu masih sangat relevan kaitannya dengan perilaku saling tolong-menolong yang melintasi batas-batas ideologi, agama dan kesukuan. It is not important what your religion and ethnicity are. If you can do something that benefits all humanity, people will not ask what your religion is, Gus Dur. Pada akhirnya, kita menyadari bahwa kita sedang mendiami jagat yang sama. Dan pada gilirannya mendorong kita untuk membangkitkan kesadaran pentingnya kepedulian dan pentingnya menyadari perihal kehidupan bersama yang dilandasi oleh nilai-nilai etik dan agama. Kita tidak lagi sekadar berpikir dan bertindak secara lokalistik, tetapi juga terlibat dalam persoalan-persoalan global yang melanda dunia saat ini. Etik global. Itulah visi sebuah perubahan pada kesadaran global dalam etik manusia, baik secara internasional, nasional, maupun lokal menghendaki sebuah kehidupan bersama yang damai yang didasarkan pada nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap etik dasar. Nilai-nilai itu ditemukan dalam semua agama-agama besar dan tradisi-tradisi filsafat kemanusiaan. Nilai-nilai itu tidak perlu dicari lagi secara baru. Yang dibutuhkan adalah membuat manusia menyadarinya secara baru, menghidupinya, dan meneruskannya.